Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Atika Dwi Febriani dengan NIM 21611150 dari Prodi Statistika akan membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Percaya dengan hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Ketika perjalanan dunia telah berakhir, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua orang akan cemas menunggu apa balasan yang akan datang kepada mereka, apakah surga dengan segala kenikmatannya, ataukah neraka dengan api yang menyala-nyala. Dalam Quran Surat Toha ayat 109 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idil la tanfa'us syafa'atu illa man adina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Yang artinya, pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Pada hari kiamat kelak tidak berguna pertolongan seseorang kepada orang lain kecuali seseorang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi untuk memberikan pertolongan. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Islam sangat mengedepankan keadilan. Sebagai seorang pemimpin, tanpa terkecuali harus bisa memenuhi hak tiap-tiap orang, baik kepada muslim atau non-muslim, kerabat atau orang lain, dan teman ataupun musuh. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisti wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Prinsip keadilan sangat penting bagi seorang pemimpin, karena ia akan bertanggung jawab terhadap rakyat dan negaranya. Oleh karena itu, pemimpin memperoleh sebuah keistimewaan, yaitu menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Allah memberikan keistimewaan naungannya kepada pemuda yang selalu memujanya, karena tidak sedikit masa muda seseorang justru dihabiskan dengan segala kehidupan duniawi. Masa muda memang sangat rentan terhadap godaan hidup dan cenderung menjauh dari jalan Islam. Mereka berpikir bahwa sholat, menutup aurat, dan pergi haji dapat dilakukan ketika tua. Namun, tidak pernah ada jaminan bahwa hidup seseorang akan panjang hingga mereka sempat bertaubat. Sebagaimana nasihat Nabi agar selalu memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yakni, manfaatkan masa mudamu sebelum usia tua, masa sehatmu sebelum sakit, kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, waktu luangmu sebelum kamu disibukkan, dan hidupmu sebelum kematianmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang ketiga yaitu seorang laki-laki yang hatinya terikat oleh masjid. Oleh Imam An-Nawawi, maksud dari hatinya terikat oleh masjid adalah orang-orang yang mencintai masjid dan senantiasa menjaga sholat berjamaah di dalamnya, bukan orang-orang yang duduk-duduk saja untuk menghilangkan penatnya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama's salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keempat yaitu 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Oleh Ibnu Hajar, menjelaskan yang dimaksud saling mencintai di jalan Allah adalah suami istri yang dipertemukan karena agama dan senantiasa mencintai karena agama. Semua yang dilakukan dan dikerjakan semasa hidup di dunia ini hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya sangat takut melanggar larangan Allah dan berbuat maksiat atau keburukan hanya untuk mengejar dunia. Yang kelima yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina, lalu berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Perkataan tersebut pernah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika menolak godaan dari Zulaikha. Kita dapat melihat betapa kuatnya iman beliau. Padahal Zulaikha merupakan sosok wanita yang sangat cantik pada masa itu. Tidak hanya berlaku pada laki-laki, hal tersebut juga berlaku pada perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ia berkata, karena sesungguhnya kejadian itu bisa terjadi pada perempuan yang diajak berbuat zina seorang raja tampan. Lalu ia menolak ajakan tersebut karena takut kepada Allah, walaupun ia memiliki hasrat untuk itu. Yang keenam yaitu orang yang suka bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, maka insya Allah orang seperti ini termasuk salah satu golongan yang akan diselamatkan oleh Allah pada hari akhir nanti. Ungkapan tangan kiri tidak boleh mengetahui saat tangan kanan sedang bersedekah, maksudnya adalah untuk menjauhi sifat riya. Karena keutamaan menyembunyikan sedekah insya Allah akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dan hal ini merupakan sifat dan sikap kaum muslimin yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu seseorang yang berzikir sampai menetes air matanya. Sama halnya dengan bersedekah, zikir yang dilakukan tanpa diperlihatkan kepada orang lain adalah ibadah yang bisa menghindarkan kita dari sifat riya. Zikir seperti inilah yang disebut dengan zikir yang tulus karena rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungannya kepada kita semua di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.